cerita itu sampai punya hutang ke salah satu pabrik gitu ya, sampai senilai 1 ton lebih untuk kebutuhan makan santri. Wah, yang ada sampai bubar bahkan ada yang bubar, pondoknya bubar. Artinya beras di sini memuliakan, melayani, membahagiakan sahabat yatim dan penghafal Quran yang berjuang di jalan Allah penuh keyakinan. Semoga Allah selalu memudahkan. Ayo biasakan jadi inspiring, infak setiap hari dan sering-sering niat dan doa selalu mengiring. Gerakan infak beras jadilah trending. Barang siapa menghardik anak yatim, maka dia jadi pendusta agama. Rasulullah selalu peduli anak yatim, bahkan dijanjikan bagi orang yang peduli anak yatim di akhirat, dekat dengannya di surga. Ayo biasakan jadi inspiring, infak setiap hari dan sering-sering niat dan doa selalu mengiring. Gerakan infak beras jadilah trending. Ayo biasakan jadi inspiring, infak setiap hari dan Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agung Dinov dalam agenda spesial Ngabuburit bersama SMTV. Dan pada kesempatan kali ini ada tamu istimewa nih yang harus kita dengerin, karena programnya bagus banget, terutama kamu yang suka dengan program sosial dan juga program untuk kebaikan banyak orang. Dan apa kabar Kak Solehans? Alhamdulillah baik. Ustadz Solehans, tapi lebih sering disebut Kak Hans. Lebih enak dipanggil Kak Hans. Kak Hans ya, gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, luar biasa. Ini kita ketemu dalam satu gerakan keren sih kalau menurutku, karena ini program nasional teman-teman. Program Paskas, Ya. bener ya? Apa sih kepanjangan dari Paskas nih biar kita tahu? Iya, Paskas itu kalau kepanjangannya Pasukan Amal Soleh. Masukkan nama soleh. Iya, tapi gerakan utamanya sebenarnya kalau yang dia terdaftar tuh gerakan infak beras. Oh iya, benar. Gerakan GIB. GIB terdaftar di secara hukum legal ya? Legal formal. Legal formalnya sebagai GIB. Luar biasa. Kalau Paskas ini adalah kumpulan volunteernya. Kumpulan volunteernya. Nah, Jadi Paskas Pasukan Amal Soleh itu teman-teman, bagi yang belum tahu mungkin, ini adalah gerakan untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang menghafal Quran di pondok pesantren maupun anak yatim ya. Ya. Ya kan sih ya. Ya. Dimana di sini Paskas bersiap untuk memperjuangkan ya pasukan utama itu beras untuk pondok pesantren yang ada terkala di Lampung. Tapi ini program nasional ya, Kak? program nasional. Wow. Pusatnya di Pontianak, Kalimantan. Dari penggagas dari Masjid Enterprise Menjalan. Ya. Itu luar biasa sih. Yang saya ketahui memang data yang kami dapatkan bahwa saat ini Paskas nasional itu sudah menyebarkan kurang lebih 700 ton setiap bulan loh, untuk 350.000 penghafal Quran di seluruh Indonesia. Luar biasa. Dan di Lampung alhamdulillah sudah ada nih koordinator atau komandannya. Komandan Lampung ini dia Kak Hans. Alhamdulillah luar biasa. Ini boleh tahu nih Kak Hans, gimana nih di Paskas sendiri sudah berapa lama di Lampung? Kalau Paskas itu di Lampung kurang lebih 1,5 tahun. 1,5 tahun itu diawali waktu itu ada kawan dari Jakarta yang minta ke saya, artinya merekomendasikan untuk udah antum bantu Paskas gitu. Wow. Waktu itu Paskas masih belum tahu nih Paskas apa gitu, GIB juga apa. Sampainya beliau sebutkan ada guru beliau, ada kiai beliau namanya Ustadz Luqmanul Hakim yang ada di Kalimantan. Waktu itu beliau sedang ada, Ustadz Luqmanul Hakim lagi di Aceh, dan beliau rekomendasi ke saya untuk nanti kalau ke Lampung. Nah kebetulan beliau ini mertuanya di Lampung. Iya benar-benar. Ya di Pasar Tugu. Nah hanya beliau rekomendasi nanti kalau ke Lampung antum temuin ya, gitu aja. Nah sampai akhirnya hari tiba gitu ya, Ustadz Luqmanul Hakim ke Lampung. Terus kawan ini saya sebut aja namanya, boleh. Dr. Andika Putra Sediawan gitu ya, dari Jakarta. Beliau yang kemudian rekomendasi saya untuk ketemu Ustadz Luqman. Akhirnya saya kontak Ustadz Luqman, kemudian kami ketemuan, kemudian Ustadz Luqman jabarkan tentang apa itu GIB, Paskas dan sebagainya. Awal-awal namanya awal ya, cukup menarik gitu. Cukup menarik gitu ya.
Sampai akhirnya coba saya pelajari gitu ya, karena memang di webnya ada, kemudian juga searching gitu ya terkait dengan seperti apa sih gerakan infak beras. Ya udah, akhirnya kita kumpulkan kawan-kawan di rumah. Coba kita juga jelaskan kurang lebihnya gambaran tentang Paskas ini, GIB ini, di mana gerakan infak beras ini memang diawali akan keprihatinan Ustadz Luqmanul Hakim bersama teman-temannya kunjungan ke beberapa pondok di Kalimantan. Ternyata itu dari bahan pokok berasnya aja itu banyak pondok yang mohon maafnya beras-berasnya tidak layak untuk dimakan. Bahkan ada pondok-pondok yang mohon maaf sangat kekurangan untuk kategori berasnya aja sebagai bahan pokoknya. Nah ternyata itu kemudian saya sampaikan ke teman-teman dan menarik sampai akhirnya jalan sampai sekarang. Jadi itu yang mendasari kenapa ini harus infak beras, karena memang infak beras ini, beras kan makanan pokoknya Indonesia ya. Dan banyak sekali pondok-pondok itu yang memang untuk memperjuangkan menyediakan beras itu belum tentu semuanya setiap bulan itu juga mencukupi ya. Dan itu bisa menjadi salah satu energi yang penting banget buat para penghafal Al-Quran, bisa menghafal dengan baik, bisa menghafal dengan kondisi perut terisi. Seperti itu. Jadi gini Mas Agung, kalau secara fakta di lapangan nih yang kami temukan juga di lapangan itu ternyata kan kita tahu banyak pondok itu rata-rata memang pejuang-pejuang pondok ini pejuang-pejuang yang kalau boleh kita bilang sangat ikhlas lah ya. Mereka rela meluangkan waktu untuk membina umat, membina anak-anak untuk dijadikan generasi-generasi umat berikutnya. Hanya memang karena memang rata-rata pondok ini mandiri, bahkan banyak pondok itu yang menampung orang-orang yang nggak mampu, bahkan yatim, kemudian yang duafa, dan rata-rata gratis, free gitu ya, free. Dan otomatis kebutuhan pondok ini ditanggung oleh para kiainya gitu. Dan ini kami temukan di lapangan banyak banget, bahkan ada pondok gitu ya, salah satu pondok di Lampung yang mohon maafnya kalau kita datang itu ngelihat ini mohon maaf ya, untuk makan aja nggak ketelan sama kita karena kondisi berasnya, kondisi tempat dapurnya dan sebagainya. Bahkan sampainya ada satu pondok yang karena kekurangan bahan pokok makanan gitu dan sudah berlarut-larut, mungkinnya sudah lama dan tidak terperhatikan oleh banyak masyarakat kita, sehingganya pondok itu bubar karena kiainya nggak sanggup melihat santri-santrinya itu nggak makan gitu. Sampai akhirnya kami temukan juga di salah satu kabupaten itu ada satu pondok yang langsung kayaknya cerita itu sampai punya hutang ke salah satu pabrik gitu ya, sampai senilai 1 ton lebih untuk kebutuhan makan santri. Wah menarik ini, ada pondok yang sampai akhirnya rela berhutang untuk bisa memenuhi kebutuhan makanan pokoknya santri, beras. Seperti itu. Bahkan tadi ada disebutkan sampai makanan yang nggak layak pun dimakan karena kondisi yang nggak memungkinkan gitu ya. Yang ada sampai bubar bahkan ada yang bubar. Pondoknya bubar. Artinya beras di sini tidak hanya sebagai makanan pokok biasa ya, tapi menjadi salah satu hal yang penting yang bisa jadi penyebab tadi itu aktivitas agama, aktivitas menghafal Quran jadi terhambat. Luar biasa. Dan ini menariknya, emang siapa sih para volunteer atau kalau di Paskas sebutnya apa? Pejuang Paskas. Pejuang Paskas luar biasa nih. Pejuang Paskas ini sekarang di Lampung ada berapa nih? Ya, pejuang Paskas di Lampung kurang lebih ada di beberapa 5 kabupatenan ya. Itu kurang lebih 100-an pejuang gitu ya. Yang ini murni sosial, murni ikhlas, mereka tanpa dibayar gitu ya. Bahkan mereka daftarkan diri sendiri untuk ikut serta infak juga, sedekah juga, kemudian mengantarkan beras, bahkan jemput infak beras dari para orang tua itu para donatur. Yang kita buat programnya itu dengan program yang sangat simpel, semua bisa sedekah 1.000 per hari atau 25.000 sebulan, yang itu bisa kemudian ditransfer juga boleh, dijemput juga boleh. Bahkan kita juga ada program kenceleng atau tabungan infak itu yang setiap bulan nanti kita juga akan ambil dari para donatur untuk kemudian kita kumpulkan, kemudian kita jumlahkan, kemudian kita belikan beras, dan semuanya terlapor dari jumlah infaknya masuk berapa, kemudian kita belikan beras berapa, kita salurkan ke pondok dalam jumlah berapa, sampai setiap pondok itu berapa jumlahnya yang beras kita salurkan, itu ada semua datanya lengkap. Wah keren banget. Dan juga memang para volunteer atau para pejuang ini dari berbagai profesi ya. Ya, banyak profesinya tapi tidak digaji, tidak digaji, fee sama sekali, tidak ada fee sama sekali. Mereka mengabdi memang untuk amal soleh, untuk tabungan di akhirat. Bahkan gini Mas Agung, jadi ada kiai-kiai yang nanya ke saya gitu, Pak Solan itu teman-teman itu digaji nggak? Enggak, saya bilang, karena memang faktanya enggak gitu loh. Kok nggak digaji? Kan mereka orang-orang baik.
Ya saya ceritakan apa adanya bahwa emang di Paskas ini nggak bergaji, murni niat baik. Kalau yang menginspirasi teman-teman banyak itu, menginspirasi teman-teman pejuang Paskas itu, para volunteer ini adalah sebagaimana Ustadz Lukman sampaikan, dan itu betul-betul buat saya juga kena banget, yaitu kami ini para pejuang-pejuang orang yang banyak salah, pingin soleh. Dulu mungkin suruh ngaji ngebandel, suruh sholat aja ngebandel, suruh belajar aja ngebandel. Dan hari ini baru dapat sentuhan-sentuhan hidayah lah ya. Kemudian kami kumpul di sini bareng-bareng, paling tidak menebus kesalahan-kesalahan kami lewat coba ikut serta ngurusin para yatim dan penghafal Quran, gitu ya, penghafal Quran, serta membantu para kiai di pondok-pondok minimal banget mendapatkan beras-beras yang layak untuk dimakan gitu. Dan ini juga menjadi semangat bagi kami, dan minta doanya dari para orang tua asuh semuanya. Ya mudah-mudahan kami para pejuang Paskas ini istiqomah ya. Amin, itu amin, aja. amin. Prinsipnya kami istiqomah untuk terus dalam kebaikan ini. Kami tidak bisa membuat pondok, paling tidak ikut ngurusin orang yang punya pondok. Nggak bisa membina santri, paling tidak ikut ngebantu orang yang bina santri. Kami mungkin nggak bisa ngafal Quran, paling tidak ikut serta membantu mereka-mereka yang berjuang sampai sekarang itu untuk menghafalkan Quran. Itu. Merinding nih ya. Jadi mengambil peran ya kan, sebagai seorang yang mungkin teman-teman pejuang itu merupakan bagian dari hijrah mereka. Betul. Ya. Hijrah dari mungkin kondisi yang dimana mereka ingin lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mengambil peran di pondok-pondok ataupun penghafal Quran atau anak yatim yang saat ini sedang juga berjuang dalam rangka menghafal Quran. Luar biasa banget. Jujur aja gini Mas Agung, lebih ini ya, biar lebih jelas lagi bahwa saya ngerasain sendiri bagaimana saya termotivasi dari teman-teman pejuang Paskas ini. Mereka ini kalau yang di Lampung ini ada orang-orang yang saya sebut aja di parkiran yang hari-harinya itu sibuk di parkiran Pasar Tengah. Profesinya di parkiran sebenarnya. Tukang parkir, saya sebut gitu ya. Tapi semangat untuk berjuang gitu, ikut serta di dalam gerakan infak beras ini, masya Allah gitu. Sampai setiap agenda beliau itu meluangkan waktunya. Luar biasa. Meluangkan waktunya. Ada juga yang kemudian pedagang, ada juga yang guru, ada juga yang orang bengkel, kemudian dan lain sebagainya dari berbagai kalangan. Bahkan mohon maaf banget ada yang ya banyak pengangguran juga, ada pengangguran yang harusnya mereka fokus nyari kerjaan gitu. Tapi ini meluangkan waktu justru ikut di Paskas. Bukanlah hanya tenaganya, bukan hanya pikirannya, tapi juga bahkan setiap bulan tuh ikut serta infak. Bahkan mereka jemput beras itu pakai dana sendiri. Mohon maafnya bensin kan, atau bensin yang mungkin di luar sana dibayar, ada uang makannya. Ini mereka betul-betul free, gratis, ngeluarin duit sendiri. Dan ini makanya masya Allah menjadi semangat kami untuk terus bergerak. Dan rata-rata ketika ditanya kok bisa mereka ini semangat gitu ya, bahkan nggak digaji tapi mengeluarkan dana malahan. Bahkan akhirnya duit mereka pun keluar, tidak hanya tenaga pikiran, tetapi waktu dan uang juga keluar di sana. Dan dengan ikhlas, dengan relaan, tanpa ada paksaan ataupun ada semacam semacam akad atau seperti halnya orang bekerja gitu, dapat gaji segala macam, tidak ada. Benar-benar kemudian atas keinginan mereka sendiri. Betul. Dan menariknya gimana nih, Paskas di Lampung saat ini sudah berapa pondok kira-kira? Hans yang sudah kita support nih. Iya, Paskas di seluruh Lampung alhamdulillah ini baru 130-an pondok. Masya Allah. Baru 130 pondok yang setiap bulan kita berikan berasnya gitu. Kita salurkan berasnya. Hanya memang yang minta ke kita juga banyak. Yang udah minta gitu. Artinya kalau di waiting list itu banyak banget dari berbagai wilayah. Sedangkan yang kita baru bentuk kepengurusan Paskasnya, gerakan infak beras itu baru kita di Bandar Lampung, kemudian ada di Pringsewu, kemudian ada di Tanggamus, kemudian ada di Lampung Timur, kemudian ada di Tulang Bawang. Baru itu. Dan kita pokoknya kita ngajak banget buat abang kakak, para orang tua asuh dimanapun Anda berada. Yuk kita bareng-bareng kita hidupkan Paskas ini. Ini betul-betul masya Allah gerakan sosial yang sangat membantu para kiai, para santri, para yatim untuk dapat minimal bahan pokok berasnya gitu ya. Dan kita lagi coba target untuk menghidupkan seluruh kabupaten gitu, pengurusan kabupaten, karena memang kalau pesan Ustadz Lukman itu intinya ini adalah duitnya orang Lampung, ngurusin untuk orang Lampung, tidak ada yang ke pusat, full murni semuanya total untuk orang Lampung. Dari kaum muslimin Lampung ke orang Lampung itu juga. Untuk orang Lampung sendiri. Luar biasa sekali. Kita ngurusin wilayah kita sendiri. Dan akhirnya di Paskas ini kan
banyak sekali orang-orang yang terbantu. Tidak hanya mungkin sebagai santri ataupun sebagai pondok pesantren, tapi juga mungkin banyak pengusaha-pengusaha beras yang juga terbantu tersalurkan ya beras lokal yang ada di Lampung untuk warga Lampung sendiri. Dari 130 pondok artinya ada ribuan santri yang terbantu. Kebayang ya kalau seandainya mereka ibadah, mereka menghafal Al-Qur'an, insya Allah bagian dari pahalanya juga ya Kak, akan menyertai para pejuang Paskas. Ya, jadi itu yang jadi semangat kami. Lagi-lagi tadi saya sebutkan apa yang menjadi salah satu penyemangat kami di Paskas ini, di gerakan infak beras ini, padahal tadi para pejuang ini tidak dibayar gitu ya. Salah satunya adalah mungkin kami ini dulu suruh ngafal Quran, suruh belajar Quran, bandel gitu kan. Nah, ini sekarang kami tebus lah, minimal kami ngurusin orang-orang yang sedang menghafal Quran, orang-orang yang sedang ngajarin Quran. Mudah-mudahan lewat gerakan ini ada mungkin salah satu santri yang kemudian menjadi asbab kebaikan buat kami, terjaganya kami. Bahkan saya semangati teman-teman ini, kita ngurusin urusan orang, kita ngurusin anak orang, mudah-mudahan Allah urusin anak kita. Kalau kita target menjadikan anak ini kita hafiz Quran gitu ya, coba kita urusin dulu orang lain gitu. Karena apa? Salah satu yang menjadi penyemangat di kami yang selalu ditekankan oleh Ustadz Luqmanul Hakim itu memang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Muhammad ayat 7 kalau nggak salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Artinya apa? Hai orang-orang beriman, tolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Dan ini menjadi penyemangat buat kami bahwa kami mungkin nggak semuanya dalam tanda kutip semuanya punya masalah ya. Semua punya masalah. Nggak ada yang kemudian nyaman banget, nggak ada, semua punya masalah. Tapi kami mencoba untuk ngurusin orang lain, memudahkan urusan orang lain. Insya Allah kami punya keyakinan Allah yang akan ngurusin urusan kita dan Allah akan memudahkan urusan kita. Iya benar banget. Karena para pejuang juga bukan yang nggak ada masalah. Mereka juga ada kerjaan, mereka juga kesibukannya juga padat. Betul. Ya kan, permasalahan juga besar, tapi mereka meluangkan waktu lah ya untuk menjadi bagian dari pejuang yang membantu agama Allah melalui infak beras. Betul. Melalui makanannya yang dimakan para santri. Insya Allah kalau makanannya halal, baik, layak, insya Allah juga bisa memudahkan para santri untuk menghafal. Betul. Masya Allah. Dan juga nih Kak ya, yang saya tahu juga bahwa di Masjid Enterprise Menjalan itu juga membuat suatu program namanya Orang Masjid. Ya, orang ormas masjid ini juga sama ya, di masjid-masjid kita, di masjid-masjid Anda yang saat ini juga sedang menggagas program infak beras di masjid-masjidnya. Tentu banyak dong problematika, masalah-masalah atau tantangan lah di dalam sedekah beras ini. Kebanyakan tuh tantangan seperti apa sih Kak? Kalau yang di Paskas sendiri, memang kita kan namanya ini perjuangan ikhlas ya, ikhlas. Tanda kutip memang tidak digaji, tidak digaji. Bahkan tadi ngeluarin dana untuk sekedar beli bensin, kemudian beli pulsa, kemudian beli makan sendiri, itu kan juga perjuangan gitu. Dan apa yang kemudian menjadi tantangan buat kami ya tadi memastikan membina tim-tim ini untuk senantiasa istiqomah, ini juga ada bagian dari tantangan gitu. Kenapa? Karena memang ini jangka panjang, targetnya jangka panjang, bukan waktu yang sekali dua kali progres kemudian selesai, enggak. Ini jangka panjang karena pondok Selampung ini akan jadi target kami. Kemudian yang kedua, kami ini dari berbagai kalangan yang tadi nggak semuanya kuliah, nggak semuanya juga orang terlatih, artinya dari berbagai kalangan yang sedang juga memperbaiki proses manajemen dan sebagainya. Tapi alhamdulillah 1,5 tahun ini berjalan, semua lebih baik dari hari ke hari, dari bulan ke bulan. Kenapa? Tadi niat baiknya. Dan insya Allah kita juga mendukung, mengajak semua kalangan, bahkan masjid-masjid untuk juga bisa ikut serta dalam program gerakan infak beras ini. Karena memang programnya simpel, dengan tagline semua bisa sedekah. Programnya sedekah atau infak 1.000 sehari atau 25.000 sebulan yang kemudian kita kumpulkan. Nah, kalau kurang lebih sebulan kemarin ini di launching Ormas oleh pusat orang masjid gitu ya. Kalau GIB yang kami lakukan ini dengan volunteernya Paskas ini ngurusin fokus ke yatim penghafal Quran. Ya, yatim penghafal Quran. Nah, banyak yang masuk ke saya, kenapa nggak kemudian ngurusin orang-orang yang nggak mampu, gitu kan? Warga kita yang nggak mampu, apalagi sekret kami ini di dekat Tabe Indah, ya, di Natar itu, di Haji Mena dekat Bundaran, sekret kami. Nah, banyak pertanyaan warga, kenapa nggak ngurusin kita yang ada di sini, yang orang-orang nggak mampu dan sebagainya. Sampai saya jelaskan bahwa memang secara aturan main, secara ADART, kami ini ditugaskan secara keorganisasian sesuai dengan petunjuk pusat ngurusin
santri, yatim, dan penghafal Quran. Dan ini juga kita menjalankan amanah orang tua asuh sebagaimana memang mereka sampaikan dan sebagaimana kita juga sudah gaungkan. Nah, kemudian kemarin sudah di launching ormas ini nanti orang masjid gerakan infak berasnya fokusnya adalah untuk ngurusin masyarakat. Iya, justru itu ya, karena kondisi pandemi juga mungkin ya. Betul sekali dari jamaah masjid ataupun kaum muslimin yang di sekitar masjid yang juga membutuhkan program ini. Sehingga juga banyak sekarang masjid-masjid yang perlu kita support, kita dukung untuk mengadakan gerakan infak beras yang ada di masjidnya melalui program-program yang ada juga di ormas. Nah, Paskas insya Allah nih, mudah-mudahan bisa bantu sharing juga ya, karena sudah 1,5 tahun melewati masa-masa problematika tantangan di lapangan ya kan, luar biasa. Karena walaupun marketnya mungkin beda, satu yang ngurusin anak yatim dan juga pondok pesantren, satunya fokus ke jamaah dan masyarakat sekitarnya. Tetapi secara teknis nggak terlalu jauh ya. Secara problem juga bisa mirip-mirip lah. Oleh sebab itu nih, insya Allah Sentra Masjid juga memfasilitasi juga nih buat teman-teman saudara-saudara kaum muslimin, terutama yang ada di jamaah masjid di sekitarnya yang saat ini sudah juga menggalakkan program sedekah beras. Yuk sama-sama kita kolaborasi, kita komunikasi, silaturahmi. Nanti kan kita buat ini Kak grup insya Allah. Jadi kita buatkan grup teman-teman yang saat ini di masjidnya sedang ada program tersebut dan membutuhkan banyak pertanyaan, konsultasi, informasi ataupun tips dari Paskas. Insya Allah nanti bisa bergabung di grup kita. Nanti akan kita share nomor adminnya. Jadi silakan di WA aja adminnya. Lalu nanti teman-teman bisa masuk ke grup supaya nanti siapa tahu ke depan nanti kita jadwalkan buat sharing-sharing melalui online, Zoom ataupun kalau ada waktu dan protokol memungkinkan bisa offline nih, ngobrol-ngobrol kopdar. Ngobrolin tentang sedekah infak beras yang ada di masjid ataupun yang ada di pondok pesantren. Seperti itu. Nomor WhatsApp-nya 0895 6009 68822. Sekali lagi 0895 6009 68822. Mudah-mudahan itu bisa menjadi solusi buat kita semua. Amin ya Kak ya. Dan oke Kak, untuk Paskas sendiri apa harapannya nih buat Paskas ke depan dan juga untuk gerakan beras ini selanjutnya? Baik, kalau secara harapan kita pengen pondok pesantren yatim penghafal Quran seluruh Lampung itu merasakan kehadiran Paskas di Lampung. Artinya mereka merasakan penyaluran beras dari para orang tua asuh ke pondok-pondok mereka. Itu target kita seluruh Lampung. Makanya ini menjadi target kami untuk kemudian segera ngebentuk juga, ngajak seluruh warga gitu, seluruh orang tua asuh, abang kakak dimanapun anda berada di seluruh bagian Lampung dimanapun anda berada. Intinya kita sedang coba untuk bentuk kepengurusan Paskas di setiap wilayah. Yang paling tidak dengan per kabupaten terbentuk itu lebih fokusnya lebih enak untuk pendataan, karena memang kita perlu data pondoknya gitu, data jumlah santrinya berapa, sampai akhirnya kemudian kita prioritaskan pondok mana dulu yang harus disuplai lebih awal. Kenapa? Karena memang ada pondok yang mapan juga, tapi banyak juga pondok yang tadi kekurangan di lapangan, dan ini perlu data langsung ke lapangan. Karena memang salah satu divisi di Paskas ini ada namanya divisi operating, yang ketika hendak penyaluran itu harus turun dulu ke lapangan, mendata lebih lanjut jumlah santrinya, cek langsung ke lapangan, kemudian kebutuhannya dan sebagainya, kemudian lihat kondisinya, apakah memang full dia free, nggak bayar santrinya, atau memang ada bayar setengah, atau ada subsidi silang, atau yang seperti itu. Intinya data mesti valid untuk kemudian bisa kita prioritaskan pondok ini dulu yang dapat, nih pondok nanti dan sebagainya, dan itu lewat data di lapangan. Dan abang kakak para orang tua asuh dan calon orang tua asuh di gerakan infak beras Lampung, satu semangat yang senantiasa kami dapatkan dari Paskas ini adalah yang selalu ditekankan Ustaz Lukman, bahwa setiap kita ini adalah orang baik. Sejatinya kita orang baik, dan kita ini berada di tengah-tengah orang-orang yang baik juga gitu ya. Bersyukur kalau sampai detik ini kebutuhan kita ya, kebutuhan pakan kita, kebutuhan makanan kita, kebutuhan anak-anak kita juga tercukupi dengan baik. Hanya saja yang perlu kita sadari bahwa masih banyak saudara-saudara kita yang juga muslim, bahkan mereka itu yatim, mereka yang fokus ngafal Quran, ini sedang kekurangan bahan makanan. Mereka para kiai juga, para ustadz yang ngurusin anak-anaknya juga banyak banget yang mereka rela ngorbanin waktunya, ngorbanin tenaganya untuk ngurusin, ini juga kekurangan gitu di lapangan. Makanya perlu peran-peran kita, dan kita yakin bahwa nggak ada yang kemudian kebaikan tidak berbalas kebaikan. Nah, satu hal yang sangat menyemangati kami juga di lapangan adalah satu hadis Rasulullah SAW gitu ya, yang mudah-mudahan ini bisa menjadi penyemangat buat abang kakak para orang tua asuh semuanya. Satu hadis yang ini jujur aja menyemangati kami. Nah, sederhana Bapak Ibu sekalian,
kalau misalnya kita ini dekat-dekat atau boleh dibilang dekat dengan presiden Indonesia, mungkin senang banget, atau bahkan satu pesawat misalnya dengan tokoh Indonesia misalnya siapa aja, Agi misalnya, mungkin kita udah senang banget, satu pesawat, apalagi berdampingan tempat duduknya, itu udah senang banget. Atau kita yang warga Lampung, mungkin rumah kita didatengin gubernur Lampung gitu, kemudian diajak ngobrol, semua media nyorot kita udah senang banget. Itu baru tokoh-tokoh manusia. Nah, ini Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadisnya gitu ya, ana wa kafil yatimi fi jannati hakadah, kata Rasulullah SAW. Aku dan orang yang ngurusin yatim, mikirin berasnya, mikirin kebutuhannya, mikirin pendidikannya, itu nanti di surga seperti ini, kata Rasulullah. Kemudian Rasul renggangkannya. Jadi ketika kita ikut serta ngurusin yatim, peduli dengan yatim, lebih-lebih yatim penghafal Quran, maka kita kelak insya Allah ya, ini mudah-mudahan ini menjadi salah satu amalan yang menolong kita gitu ya, akan bertetangga dengan Rasul di surga seperti ini. Dan ini menjadi penyemangat buat kami. Bisa jadi ya, kami sendiri berpikir kami mungkin sholat, tapi mungkinkah sholat kami diterima, kami juga nggak tahu gitu. Puasa dan sebagainya, bisa jadi puasa kita ini kan untuk diri kita sendiri gitu ya. Nah, ini sedangkan ini ngurusin yatim penghafal Quran. Memang mereka orang-orang yang baik, yang sedang berjuang di jalan agama Allah Subhanahu Wa Taala, nimba ilmu dalam rangka kelak insya Allah menjadi para kiai, para ustadz, para ulama yang akan memperjuangkan agama ini. Kenapa enggak? Paling tidak kita membantu lewat berasnya. Apalagi programnya sangat sederhana. Infak sedekah 1.000 per hari, hanya 1.000. Yang kalau kita bilang jajan untuk anak kita aja lebih. Ini 1.000 per hari atau 25.000 sebulan. Yang kemudian boleh ditransfer, boleh, atau minta kami jemput juga, kami akan jemput gitu. Siap kami jemput. Bahkan ada program kenceleng itu, celengan atau tabungan ya, tabungan infak itu. Ini program yang sangat luar biasa. Kenapa? Kalau kita punya di rumah, itu bisa ngajarin anak kita juga. Yuk, ya, kita infak, sedekah 1.000 per hari. Secara nggak langsung? Iya, ngajarin mereka setiap pagi, setiap hari ngajarin untuk sedekah. Nanti pas sudah sebulan, telepon kami, insya Allah kami jemput. Boleh nggak lebih dari 20.000? Boleh banget. Boleh banget. Boleh banget. Tapi paling tidak tekanan kami adalah semua bisa sedekah. Mau orang parkiran, orang pasar, buruh, siapapun bisa sedekah. Dan insya Allah dengan sedekah Allah akan mudahkan rezeki kita berikutnya. Masya Allah, tabarakallah. Baik Bapak Ibu semuanya, begitu luar biasa tadi penjelasan terkait dengan program Paskas sedekah beras yang ada saat ini digalakan oleh Paskas. Dan inilah kesempatan buat kita semua warga Lampung untuk turut serta dalam membantu program sedekah beras kepada pondok pesantren ataupun yatim piatu yang saat ini sedang berusaha menghafal Quran. Dan menariknya, Kak Hansi tadi sudah menjelaskan juga ke saya bahwa di sini kita tidak hanya bisa sedekah uang, ya kan, sedekah uang transfer ataupun dijemput oleh tim Paskas, tapi juga bisa sedekah beras. Yang artinya ketika Anda punya kelebihan beras di rumah yang cukup untuk bisa disedekahkan, bisa juga barang itu tersebut diberikan kepada tim Paskas atau langsung ke pondok-pondok yang saat ini menjadi binaan Paskas. Artinya Paskas di sini sebagai mediator, penjembatan. Jadi ketika Anda ingin langsung memberikan pun boleh. Boleh. Ya kan, saya benar boleh, ya? Boleh. Oleh sebab itu jangan ragu lagi, silakan bergabung bersama kami dalam amal kebaikan ini. Untuk informasi lebih lanjut ada di link di deskripsi yang ada di video ini, atau di video ini ada, silakan dicatat, ada nomor rekening Paskas ataupun nomor yang bisa dihubungi terkait dengan program Paskas. Jangan sampai ketinggalan dan jadikan ini menjadi amal soleh yang bisa dilakukan oleh semuanya. Oke, makasih banyak Kak Hans atas kehadirannya hari ini. Sama-sama. Mudah-mudahan sehat selalu dan kita doakan semoga pejuang Paskas bisa senantiasa istiqomah. Amin. Dan diberikan keselamatan untuk bisa terus berjuang di jalan Allah. Masya Allah. Terima kasih. Saya Agung Dinaf. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga orang tua asuh saya diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang banyak, dan semoga mudah masuk ke pintu surga. Amin.